Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih dalam semangat dalam mengikuti pembelajaran online hari ini. Hari ini kita akan belajar di subtema kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi subtema pertama ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di subtema kedua, di tema ketiga yaitu makanan sehat. Subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan hari ini yaitu di pembelajaran 1 dan 2. Kalian boleh buka bupenanya di halaman 171. Sambil menyimak video ini, kalian sambil membuka bupenanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awalin dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iklan, ciri-ciri, dan bahasa yang digunakan pada media cetak ataupun elektronik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan properti pada tarian. Oke, udah siap sekarang? Nah, di firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kami menyembah. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa kita harus makan makanan yang sehat agar tubuh kita selalu sehat. Nah, sekarang di pembelajaran ke-1 dan kedua, di subtema kedua ini kita akan belajar tentang media elektronik, yaitu iklan di media elektronik. Di subtema pertama kita sudah belajar tentang iklan di media cetak. Masih ingat? Media cetak yang terdapat iklan di apa saja, Nak? Yaitu medianya koran atau surat kabar, majalah ataupun tabloid. Nah, sekarang iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Jadi, iklan pada media cetak itu disampaikan secara tertulis. Contohnya iklan pada surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua, iklan media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik, contohnya radio, televisi, dan komputer. Jadi, iklan berdasarkan medianya itu dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak yang terdapat di koran, majalah, atau tabloid, dan yang kedua yaitu iklan yang terdapat di media elektronik, yaitu apa tadi? Televisi, radio, ataupun internet atau komputer. Nah, yang sering kita lihat yaitu di iklan yang terdapat di media atau di televisi, ya. Oke. Ciri-ciri iklan pada media elektronik yang sering kalian lihat, yang pertama yaitu disampaikan secara elektronik dalam bentuk yang pertama audio, yaitu iklan yang hanya dapat didengar. Contohnya iklan di radio. Kalau di radio pasti hanya bisa didengar. Yang kedua yaitu video dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi dengan teks. Contohnya iklan di televisi. Kalau kalian lihat iklan di televisi, nah di situ ada
gambarnya, ada suaranya, ya, ada teksnya. Nah, itu adalah video dan audio. Kalau cuma audio itu berarti iklan yang hanya terdapat di radio, ya, hanya bisa didengarkan. Yang kedua, disampaikan dengan waktu singkat, ya. Kalau kalian melihat iklan di televisi, waktunya paling sebentar, ya, paling 1 menit atau kadang nggak sampai 1 menit, ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang formal ataupun non formal. Nah, tujuannya di sini yaitu agar iklan tersebut cepat ditangkap oleh masyarakat atau oleh orang yang melihat iklan tersebut, ya. Maksudnya biar cepat ingat tentang barang yang mereka tawarkan. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang singkat dan padat, ya, sehingga iklan tersebut dapat cepat diingat oleh penontonnya atau pendengarnya. Yang kelima yaitu menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, terdapat musik pengiring, ya, atau di sini ada di buku kalian ada gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif, ya. Persuasif artinya mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang ditawarkan, ya. Di sini adalah itu adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik, ya, yang sering kalian lihat. Oke. Nah, sekarang ketika kalian melihat iklan di televisi, ya, di situ ada sebuah iklan yang menawarkan produk kesehatan, yaitu menawarkan obat untuk mengatasi gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, ternyata organ-organ pencernaan kita itu ada gangguannya. Nah, gangguannya apa saja sih yang menyerang organ-organ pencernaan pada manusia? Yang pertama itu ada sariawan, ya. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih, ya. Pernah ya mengalami penyakit sariawan, ya, atau bibirnya ini, ya. Nah, cara pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Oke. Yang kedua, yang mengganggu atau gangguan pada organ pencernaan manusia yaitu sakit gigi, ya. Sakit gigi yaitu ditandain dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Pengobatannya bagaimana? Yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga yaitu MAH, ya. Pernah sakit MAH? Mudah-mudahan enggak, ya. Nah, MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, cara pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan makanan yang teratur. Yang selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit ketika buang air besar. Nah, cara pengobatannya dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup dengan cara meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Nah, gangguan selanjutnya yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Cara pengobatannya yaitu dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Biasanya dengan minum
obat oralit ya, atau jika diare berlanjut minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang terakhir yaitu appendicitis atau usus buntu. Usus buntu adalah pembekakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini yaitu belum diketahui pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Ya, cara pengobatannya adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari gangguan-gangguan pada organ pencernaan kita. Ya, oke. Nah, ketika badan kita sehat, kita dengan makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, maka kita akan melakukan aktivitas pasti akan terasa enak, terasa senang, bersemangat. Nah, begitu juga ketika kita akan menarikan sebuah tarian, ya pasti semangat ya. Kalau badan kita sehat, kita akan menarikan atau kita akan tampil membawakan tarian daerah, khususnya misalkan daerah Kalimantan, kita akan menarikan sebuah tarian gantar. Nah, sini ya. Jadi, ketika kita akan menarikan sebuah tarian, pasti tarian itu agar terlihat lebih menarik. Nah, pasti terdapat properti yang harus kita siapkan yang sesuai dengan tarian tersebut. Nah, properti adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dalam sebuah tarian ya. Contohnya di sini yaitu tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Propertinya apa? Nah, propertinya di sini ada tongkat untuk melobangi tanah, ada bambu untuk menaburkan benih ya, ada baju yang berbeda dengan yang lainnya ya. Nah, itu adalah properti-properti tari gantar. Selain tari gantar, masih banyak lagi tari-tarian yang ada di daerah-daerah ya, seperti tari reog. Nah, menggunakan properti apa, Nak? Topeng reog ya. Tari kuda lumping dari Yogyakarta menggunakan propertinya berupa jaranan. Tari jaipong menggunakan selendang, tari merak menggunakan mahkota, tari kancet papata yang berasal dari Kalimantan juga menggunakan propertinya yaitu mandau, perisai, baju perang, dan masih banyak lagi tari-tarian yang ada di Indonesia ya. Mungkin hari ini kita akhirin pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Tetap semangat dalam belajarnya meskipun masih dalam belajar online ya. Kita akhirin pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ketika penyampaian materi Ustazah masih banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.